Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alam Sahpiliang, mahasiswa PPDGS Program Studi Ilmu Penyakit Mulut FKG Universitas Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul serostomia sebagai kondisi potensial pada penderita COVID-19 disertai tetanus. Serostomi merupakan kondisi mulut yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya karena potensi neuroinvasif dan neurotropisme dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2. Serostomia juga dapat terjadi pada penderita tetanus akibat dari infeksi Clostridium tetani dengan gejala spasme dan rigiditas otot. Tujuan dari laporan kasus ini membahas mengenai patogenesis serostomia pada pasien coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 dan tetanus terkait kondisi terganggunya fungsi kelenjar saliva. Pendahuluan, tetanus merupakan infeksi Clostridium tetani yang masuk ke susunan saraf pusat. Insiden tetanus yang lebih tinggi pada orang tua, di mana dengan gejala kesulitan membuka mulut, kesulitan menelan, kaku kuduk, tubuh kaku, hingga spasme laring yang dapat menimbulkan gagal napas. COVID-19 merupakan virus RNA tunggal yang memiliki selubung. COVID-19 juga nama dari sindrom klinis untuk pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 dengan kondisi lesi rongga mulut, eritematosa, enantem, lesi eritema multiple, disgeusia, serostomia, dan penyakit periodontal. Pada serostomia sendiri, ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain efek dari terapi kanker, efek farmakologis seperti obat-obatan, gangguan kelenjar lidah, gangguan sistem saraf, faktor lokal seperti kebiasaan buruk, defisiensi nutrisi dan hormonal, infeksi virus, keadaan fisiologis, serta penyakit-penyakit sistemik. Pada laporan kasus pasien laki-laki usia 66 tahun datang ke rumah sakit Alisan dengan keluhan gangguan bicara telo dan dilakukan tindakan CT scan. Lalu dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan pada bagian neurologi datang dengan keluhan utama sulit membuka mulut sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit, hanya bisa membuka mulut satu jari dan disertai kesulitan makan dan minum. Keluhan lain perut, punggung menjadi kaku dan melenting sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. CT scan, infak lakunar daerah nukleus lentiformis kanan dengan ronsen foto torak yaitu bronkopneumonia kanan dengan kardiomegali tambah bendungan paru. Terapi yang dilakukan yaitu ATS, diberikan ATS, diazepam, esomeprazole, levoiva, metronidazole, NaCl, OXY-NS, paracetamol, selfazidin. Pada pasien ini didiagnosa utama yaitu tetanus grade 3, respiratory failure, dan COVID-19. Pada Departemen Ilmu Penyakit Mulut, diketahui tidak ada riwayat jatuh maupun tertusuk benda apapun sehingga dicurigai adanya port entry dari rongga mulut. Pada pemeriksaan ekstraoral, bibir kering, eksfoliatif. Pemeriksaan interoral, dorsum lidah tampak plak coklatan dan pada dasar mulut diketahui tidak ada genangan saliva dan pada gigi geligi terdapat resesi gingiva dan sisa-sisa akar gigi. Diagnosis penyakit mulut pada pasien ini adalah trismuth ekausa tetanus, serostomia, selitis eksfoliatif, periodontitis apicalis kronik ekausa gangren radik gigi 25, 42, 45, 32, dan 21, periodontitis kronis generalisata, pulpitis reversible gigi 14, 22, 23, 33, dan 44. Pasien diberikan terapi berupa membersihkan rongga mulut dan lidah dengan kasa yang dibasahi NaCl 0,9%, dilanjutkan membersihkan rongga mulut dan lidah dengan kasa yang dibasahi klorhexidin digluconat 0,2%, mengoleskan pasilin album pada bibir dan koples hangat sendi rahang selama 15 menit. Hasil laboratorium ditemukan hemoglobin, hematrosit, eritrosit, MCHC, saturasi O2 mengalami penurunan yang signifikan yang menyebabkan terjadinya infeksi dan inflamasi pada pasien. Pada pasien juga terlihat SGOT dan SGPT-nya mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kerusakan pada hati. Dan di sini kita lihat bahwa hasil PCR SARS-CoV positif. Pada diskusi kita lihat pada skema dan terjadinya replikasi dari virus, di mana tetanus yang disebabkan infeksi Clostridium tetani dan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini saling berhubungan, yang mana dia mengikat reseptor AC2, di mana sel inangnya yaitu protein TMPRSS2.
Setelah terjadinya proses replikasi dan pembentukan virus-virus baru, ini akan menyebabkan rusaknya dari kelenjar saliva organ tubuh, sehingga menyebabkan berkurangnya air liur dan terjadinya serostomia. Tata laksana bidang ilmu penyakit mulut. Larutan salin NaCl 0,9%, sifat hemostatis, menjaga permukaan luka yang lembab. Chlorhexidindigluconat merupakan antiseptik dengan sifat antibakteri spektrum luas, dan Vaseline Album yaitu sebagai covering agent menjaga kulit bagian luar dan mencegah kehilangan air secara alami agar kulit tetap lembab. Kesimpulan, patogenesis serotomia merupakan faktor penting sebagai akibat potensial pada penderita COVID-19 disertai tetanus akibat pengaruh ekspresi AC2 dan TMPRSS2 yang menyebabkan berkurangnya sekresi dari saliva. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Agustin. Saat ini saya adalah mahasiswa pada program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi di FKG Universitas Padjadjaran Bandung. Saya ingin mempresentasikan case report saya dengan judul Temuan Concretion Teeth sebagai salah satu komplikasi pada infaksi gigi molar 3 di maksila. Case report ini saya bawakan untuk acara Dentin volume 3 yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Untuk laporan kasusnya sendiri, pasien ini datang ke RSGM Unpad Bandung pada tanggal 18 November 2021. Jadi, pasien yang datang adalah pasien seorang wanita berusia 72 tahun, datang dengan membawa rujukan radiografi panoramik untuk kebutuhan pemasangan gigi tiruan pada mandibula dengan diagnosis klinisnya missing teeth pada regio kanan dan kiri mandibula. Dapat dilihat pada radiograf panoramik yang ada di sebelah kanan ini. Yang pada garis bulat putus-putus di sebelah kanan dan kiri adalah merupakan diagnosa klinis dari laporan kasus ini, yaitu adanya missing teeth pada regio kanan dan kiri mandibula. Dan pada radiograf panoramik ini pun dapat terlihat tampak akar gigi 28 yang infaksi menyatu dengan akar gigi 27. Dapat dilihat dari lingkaran warna hijau ini. Untuk concretion sendiri ini merupakan suatu rare developmental abnormalities yang disebabkan oleh morfologi gigi yang berubah. Concretion ini terjadi pada dua gigi yang berada berdekatan, terbentuk sempurna, dan menyatu di sepanjang permukaan akar oleh sementum. Dapat dilihat pada gambaran radiografi yang ada di sebelah kiri, yang gambar nomor 2, nomor 3. Ini merupakan gambar radiografi yang dimana terlihat dua akar gigi yang berdekatan saling menyatu. Dan ciri utama dari concretion secara radiologis adalah tidak tampaknya periodontal ligament space pada gigi yang berada berdekatan, di mana saluran pulpa dan saluran akarnya terpisah. Dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini di sebelah kiri, di mana pada concretion teeth ini dia hanya disatukan oleh jaringan sementum. Concretion sendiri terdiri dua jenis, yaitu ada true concretion dan ada acquired concretion. Untuk true concretion adalah dia terjadi selama proses pembentukan akar, sedangkan untuk acquired concretion ini terjadi setelah pembentukan akar lengkap. Untuk concretion sendiri, akar gigi yang berada berdekatan berada dalam jarak yang dekat dan menyatu disebabkan adanya pengendapan lapisan sementum di antara akar gigi yang berada berdekatan. Untuk etiologi sendirinya unknown. Kenapa unknown? Karena etiologi concretion sendiri ini bisa dari berbagai macam sebab, sehingga sangat sulit untuk diklasifikasikan. Makanya etiologinya disebut sebagai unknown. Dan diduga kuat adanya space retraction selama proses perkembangan, trauma lokal, tekanan oklusal yang berlebihan, serta infeksi lokal yang terjadi setelah proses perkembangan. Concretion sendiri ini telah dilaporkan melibatkan maksila posterior, terutama molar kedua dan ketiga rahang atas. Dan ini sesuai dengan kasus yang saya presentasikan sekarang.
Nah, untuk slide terakhir ini kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pada kasus ini tampak pola perkembangan gigi melibatkan molar 2 rahang atas di mana akarnya mendekati atau menyatu pada gigi molar 3 impaksi yang berada di dekatnya. Dan pada kasus ini juga tampak akar gigi molar 3 rahang atas impaksi terletak tegak lurus dengan akar gigi molar 2 yang di sebelahnya. Dan compression ini dicurigai sebagai penyebab utama gigi molar 3 rahang atas impaksi atau tidak dapat erupsi. Dan untuk pemeriksaan radiografi ini sebagai penunjang sangat diperlukan karena compression sendiri tidak dapat kita temui atau tidak dapat kita definisikan dari pemeriksaan klinis saja. Untuk pemeriksaan radiografinya ini untuk kepentingan evaluasi dan akurasi dalam diagnosis dental abnormalities. Ini merupakan sumber rujukan yang saya sertakan untuk membuat case report ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Indriani. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan hasil penelitian mengenai uji kekasaran permukaan pada basis resin akrilik headcure setelah perendaman dalam tuak pahit, pohon siwalan atau lontar. Latar belakang, resin akrilik terdiri dari bahan polimer akrilat yang sering digunakan untuk bahan pembuatan basis gigi tiruan. Salah satu syarat dari basis gigi tiruan ini sebaiknya memiliki permukaan yang halus. Namun demikian, karena beberapa faktor, sehingga kekasaran permukaan pada basis sering terjadi. Di antaranya adalah penyikatan gigi tiruan yang sangat terlalu kuat, kemudian kebiasaan buruk dari pemakai gigi tiruan seperti kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol. Riskesdas 2018 memperlihatkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka 5,9% terdapat peminum alkohol. Salah satu jenis minuman yang mengandung alkohol yang sering dikonsumsi oleh masyarakat tertentu adalah tuak pahit yang berasal dari pohon siwalan atau lontar. Vickers dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa red wine yang mengandung alkohol 11% dapat mempengaruhi kekasaran permukaan basis gigi tiruan. Kemudian nilai batas threshold kekasaran permukaan basis gigi tiruan ada 0,2 nanomikron. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menguji kekasaran permukaan basis gigi tiruan akrilik yang direndam dalam minuman tuak pahit pohon siwalan atau lontar. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan desain pretest post-test with control group design yang menggunakan 18 sampel plat resin akrilik headcure yang dibagi dalam 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri 6 sampel. Kelompok A direndam dalam aquades merupakan kelompok kontrol, kelompok B direndam dalam tuak pahit fermentasi 2 hari merupakan kelompok perlakuan, dan kelompok C direndam dalam tuak pahit fermentasi 3 hari dan merupakan kelompok perlakuan juga. Kemudian pengukuran kekasaran permukaan menggunakan alat surface roughness tester dan dianalisis dengan data yang digunakan adalah one way ANOVA dan post hoc test. Hasil penelitian. Hasil uji ANOVA dengan perendaman awal pada aquades untuk semua kelompok itu memperlihatkan hasil yang tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan kekasaran permukaan untuk semua kelompok. Hasil uji ANOVA terhadap pengukuran RA pada kelompok A, B, dan C setelah dilakukan perendaman selama 24 jam ternyata memperlihatkan hasil yang tidak signifikan. Begitu pula pada uji post hoc test memperlihatkan tidak adanya hasil yang signifikan pada semua kelompok, namun di sini dapat dilihat bahwa pada kelompok B itu nilai kekasaran permukaan pada basis gigi tiruan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kelompok A maupun kelompok C. Pembahasan, walaupun pada hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan, namun dari hasil uji post hoc test pada kelompok B terlihat lebih tinggi nilai kekasaran permukaan daripada kelompok C. Hal ini disebabkan pada kelompok B yang direndam dalam minuman tuak dan fermentasi 2 hari, nira yang disimpan akan berubah menjadi tuak. Nah, pada saat ini terjadi kenaikan aktivitas enzim-enzim karena adanya proses fermentasi yang menyebabkan kadar alkohol terus bertambah sampai 5-6%. Menurut Lycides, kandungan alkohol dapat menyebabkan pemecahan polimer pada permukaan resin akrilik sehingga
menyebabkan terjadinya cracking dan menimbulkan efek korosif pada permukaan resin. Dan oleh Sofia, kawan-kawan menyatakan bahwa ester mudah terhidrolisis oleh asam dan membentuk retakan pada permukaan resin akrilik head cure, sehingga retakan ini akan menimbulkan ketidakteraturan pada permukaan dan akan meningkatkan kekasaran pada permukaan basis. Kesimpulan, walaupun hasil penelitian menunjukkan tidak terlihat adanya pengaruh perendaman basis resin akrilik pada minuman tuak pada 24 jam pertama, namun dapat terlihat bahwa pada basis resin akrilik kelompok B itu memiliki tingkat kekasaran permukaan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok A maupun C. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pengaruh kadar alkohol yang tinggi pada minuman tuak pada fermentasi hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Dengan ini saya akan memberikan presentasi tentang porcelain fused to metal yang pada laporan kasus ini saya buat dengan 6 unit. Seperti yang kita ketahui bahwa restorasi jembatan merupakan prostesis yang banyak digunakan sebagai gigi tiruan sebagian cekat dan salah satunya terbuat dari material porcelain fused to metal atau PFM. Laporan kasus ini membahas tentang penanganan 4 gigi anterior yang hilang dengan menggunakan PFM sebagai pengganti, dan menjelaskan langkah-langkah perawatan klinis pada pasien dengan kehilangan gigi anterior yang berjumlah 4 gigi. Pada kasus ini, anamnesisnya yaitu pasien laki-laki 30 tahun datang ke bagian prostodontia dengan keluhan dan gangguan penampilan dan kehilangan fungsi pengunyahan oleh karena hilangnya sebagian gigi depan yang rahang atas disebabkan tabrakan atau trauma dan sekarang ingin dibuatkan gigi tiruan atau gigi palsu. Adapun identitas pasien kita adalah laki-laki ini bernama Hendra, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, alamat di Barombong dan pekerjaan wira swasta. Pencabutan gigi terakhir tahun 2012 yaitu gigi 11 dan 21 karena trauma. Status keadaan umumnya normal, tidak ada riwayat penyakit sistemik. Pemeriksaan status lokalis yaitu bentuk wajah, pemeriksaan pada pasien yaitu bentuk wajahnya ovoid, mata, telinga, hidung, dan bibir simetris, kelenjar lunak dan tidak sakit, sendi rahang kiri kanan tidak ada kelainan. Adapun ekstraoral pada pemeriksaan ini seperti berikut. Dan intraoralnya dapat dilihat yaitu kebersihan mulutnya baik, frekuensi karies kurang, vesibulum sedang, frenulum sedang, relasi rahang atas dan bawah normal, bentuk ridge tulang alveolar reverse B dan bentuk palatum U. Torus palatinus tidak terdapat, tubor maksila tidak terdapat, retromylohyoid sedang, artikulasi normal, tahanan jaringan tinggi, lidah tebal dan runcing, mukosa pendukung maksila dan mandibula tidak bergerak, dan saliva encer. Adapun tampakan intraoral seperti berikut. Dan pemeriksaan status ini demikian. Tidak nampak kelainan periapikal pada pemeriksaan radiologi, di mana terdapat gigi 13 dan 23 yang memiliki akar yang cukup panjang dan tidak terdapat kelainan. Adapun yang terlihat edentolus pada gigi 47 dan 47 dan 37. 47 dan gigi 38 mengalami impaksi. Pada kasus ini diagnosisnya klasifikasi Kennedy kelas 4 untuk rahang atas. Dan rencana perawatan preprostetik yaitu pembersihan karang gigi rahang atas dan rahang bawah. Rencana terapi yaitu pembuatan gigi tiruan jembatan porcelain fused to metal dengan klasifikasi kelas 4 Kennedy, dukungan tooth bone dan abatement yang akan dipreparasi adalah gigi 13 dan 23.
Adapun tata laksana yang akan kita buat yaitu pertama pencetakan awal, model anatomis, preparasi gigi abutment 1, 3 dan 2, 3, rektraksi gusi, double impression, model kerja, dan pengiriman ke lab dan penentuan set warna atau berupa A3, insersi sementara, dan berikutnya insersi permanen, dan selanjutnya kontrol dilakukan 2 kali. Adapun desain yang akan kita buat seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita lakukan preparasi pada gigi 1, 3 dan 2, 3. Lalu dilakukan pemasangan benang retraksi gusi dan dilakukan double impression dengan bahan pati. Hasilnya seperti yang tampak di bawah kanan. Lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan bahan elastomer light body yang berwarna orange. Dan selanjutnya dilakukan pemasangan mahkota sementara. Setelah itu dibentuk model kerja atau model kerja seperti berikut. Lalu dikirim ke lab dan setelah itu dikirim lagi ke Makassar dan dilakukan insersi dengan sementasi sementara. Lalu kita evaluasi gigitannya. Dan beberapa hari kemudian kita lakukan insersi tetap dengan menggunakan semen untuk pemasangan insersi yang tetap. Waktu itu saya memakai resin semen. Jadi yang nampak pada gambar ini adalah sebelum dan setelah. Porselen fused metal dipilih sebagai restorasi untuk menggantikan 4 gigi anterior yang hilang karena porselen fused metal merupakan restorasi yang memadukan antara kekuatan dan estetik. Pada kasus ini menggunakan 2 gigi penyangga yaitu 2 gigi kaninis selang atas walaupun yang hilang berjumlah 4 gigi. Pada kasus ini porselen fused metal dipilih karena dapat memadukan aspek estetik yaitu dengan menggunakan porselen atau seramik dan juga aspek kekuatan yang didapat dari metal. Dengan demikian menjadi pertimbangan agar dapat memenuhi keinginan dan harapan pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Maktir Amiruddin dari FKG Uni dalam rangka short lecture Dentis volume 3 akan mempresentasikan sebuah laporan kasus dengan judul tata laksana kasus edentulositalis dengan linyar tajam. Nah, sebagai pendahuluan, di mana kehilangan keseluruhan dari gigi akan mengakibatkan suatu gangguan dari kesehatan umum dan rongga mulut serta kualitas hidup dari seseorang. Nah, adapun dampak daripada kehilangan gigi ada 3. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah gangguan estetik, di mana seseorang dengan kehilangan gigi sudah pasti menimbulkan celah dan ruangan kosong yang akan mengakibatkan ketidakpuasan dari segi penampilannya. Dan kemudian yang kedua, dampak fonetik, di mana gigi yang hilang dan struktur pendukungnya mengubah mekanisme artikulasi utama dan menghasilkan efek yang terlihat pada pola bicara. Dan yang ketiga, dampak yang ketiga adalah mastikasi, di mana jumlah gigi yang berkurang dikaitkan dengan gangguan efisiensi dari pengunyahan. Nah, masuk ke bentuk alveolar ridge, ada 4. Yang pertama adalah high well-rounded, kemudian low well-rounded, knife edge atau linyar tajam, dan yang keempat adalah flat ridge atau linyar datar. Nah, kemudian klasifikasi berikutnya, menurut literatur, untuk bentuk alveolar ridge kelas 3, di mana kelas 3 ini merupakan bentukan alveolar ridge yang kurang menguntungkan, terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama adalah ridge yang berbentuk W terbalik, bisa kita lihat bersama di slide. Kemudian ridge dengan V terbalik dengan tinggi minimal, kemudian V terbalik dengan tinggi optimal,
Ini biasa juga disebut dengan knife edge atau ringir tajam. Kemudian yang keempat adalah lingir dengan bentuk undercut. Nah, sejauh kalian masuk ke laporan kasus, di mana data pasien Nyonya H, usia 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat bertempat tinggal di Sudiang. Di mana anamnesisnya, seorang perempuan berusia 47 tahun datang ke klinik untuk dibuatkan gigi tiruan rahang atas dan rahang bawah. Pasien telah menggunakan gigi tiruan lengkap 6 bulan yang lalu yang dibuat oleh tukang gigi. Namun beberapa minggu setelah pemakaian, keluhan muncul pada rahang bawah pasien. Saat digunakan, gigi tiruannya itu saat digunakan terasa sakit, sehingga gigi tiruan tidak dapat digunakan kembali. Nah, saat ini pasien ingin dibuatkan gigi tiruan yang baru untuk menggantikan gigi tiruan yang lama agar dapat mengunyah dengan baik. Adapun penyakit sistemik di sangkal. Nah, pemeriksaan ekstraoral bisa kita lihat di gambar. Ini merupakan profil ekstraoral daripada pasiennya. Ini merupakan tampak depan, tampak kanan, dan tampak kiri dari pasien. Untuk pemeriksaan intraoralnya, ini merupakan tampakan rahang atas dan rahang bawah dari pasien. Nah, kemudian untuk tadi ada sedikit terlupakan, di mana untuk rahang bawah ini merupakan daerah knife edge atau lingir tajam di kedua sisi regio kiri dan regio kanan di rahang bawah. Kemudian terdapat juga bulbos di daerah anterior rahang bawah. Nah, kemudian untuk foto panoramik, terdapat sisa akar regio 34 di daerah regio 34, kemudian nampak radio opak di daerah puncak lingir alveolar ridge di rahang bawah, kemudian kiri dan kanan ya, kemudian nampak tulang-tulang maksila dan mandibula dalam kondisi intak, tidak tampak destruksi ataupun fraktur pada tulang maksila dan mandibula. Nah, rencana perawatan preprostetiknya adalah ekstraksi sisa akar gigi 34. Setelah ekstraksi kurang lebih 4 minggu, pasien berkunjung kembali, datang kembali dengan melanjutkan perawatannya untuk melakukan pencetakan anatomis, di mana pencetakan anatomis ini menggunakan bahan hydrocolloid reversible yang selanjutnya dicor dengan menggunakan gigi tipe 3 menghasilkan model anatomis rahang atas dan rahang bawah. Adapun diagnosis dari kasus ini adalah rahang atas itu full edentulous atau edentulous totalis, kemudian untuk rahang bawah edentulous totalis disertai dengan knife edge atau lingkar tajam dan adanya bulbus. Nah, masuk ke rencana perawatan selanjutnya, pembuatan sendok cetak fisiologis, mengaplikasikan double wax spacer atau 2 lembar malam ya pada daerah knife edge dan bulbos pada model rahang bawah. Nah, kemudian pembuatan sendok cetak individual dengan menggunakan bahan akrilik. Dilanjutkan dengan prosedur powder molding, kemudian pencetakan fisiologis. Perlu dipastikan sebelum dilakukan pencetakan fisiologis, spacer dilepaskan dari sendok cetak. Lanjutkan dengan beading dan boxing, kemudian dilakukan pengecoran dengan menggunakan gipsum dan menghasilkan model kerja. Kemudian selanjutnya model kerja tersebut dibuatkan by trim rahang atas dan rahang bawah. Kemudian selanjutnya lakukan kesejajaran dan penentuan dimensi vertikal, penentuan posisi distal, kemudian selanjutnya fiksasi by trim rahang atas dan rahang bawah. Nah, lanjut lagi ke penanaman model kerja ditanam di dalam artikulator dan dilanjutkan dengan penyusunan gigi. Nah, penyusunan gigi ini sendiri perlu ditentukan dulu bagaimana konsep oklusi, kemudian penyusunan gigi anterior dan penyusunan gigi posteriornya. Kemudian selanjutnya dilakukan try-in anterior, kemudian penyusunan gigi posterior, kemudian kita lakukan lagi try-in posterior. Setelah itu kita lakukan packing akrilik dan remounting di prosedur laboratorium. Nah, berhubung ini adalah kita mengerjakan gigi tiruan lengkap lepasan di atas lingir yang kurang menguntungkan dikarenakan adanya lingir tajam dan adanya bulbus. Jadi sebelum kita melakukan packing akrilik, kita ambil selembar tin foil, kemudian kita letakkan di atas model ridge yang tajam dan yang ada bulbusnya. Seperti itu. Kemudian setelah jadi gigi tiruannya, kemudian kita lakukan insersi
Kemudian insersi itu kita memeriksa bagaimana kita cek oklusinya, kemudian retensi, stabilitas, kemudian setelah itu kita ambil pas indikator atau biasa disebut dengan PIP, kita mengaplikasikannya, kemudian kita ingin melihat intaglionya merata ataupun tidak, kemudian kita cek juga tepi dari protesanya, tepi dari gigi tiruannya, ada tidak bagian yang tajam, kemudian instruksi pasca insersi, yang pertama gigi tiruan dipakai selama 24 jam pertama untuk adaptasi, kemudian yang kedua gigi tiruan tidak digunakan untuk makan selama 24 jam pertama, yang ketiga membersihkan gigi tiruan di bawah air mengalir. Nah, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian pelapis lunak atau biasa kita sebut dengan soft liner. Nah, soft liner ini diaplikasikan pada permukaan anatomis basis gigi tiruan lepasan. Seperti yang terlihat di gambar, yang pertama itu kita melakukan relief pada bagian yang menghadap keris yang tajam dan yang terdapat bulbus. Nah, yang kemudian yang kedua, kita aplikasikan selapis bahan primer, ya. Kemudian yang ketiga, kita aplikasikan soft linernya, ya, dan insersikan ke dalam mulut pasien dengan tekanan ringan. Instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah ke depan, kemudian digerakkan juga ke setiap sisi pipi agar mendapatkan lingual extension yang tepat. Nah, kita tunggu selama 4 sampai dengan 5 menit atau sesuai dengan petunjuk pabrik dari bahan soft linernya. Nah, masuk ke tahap kontrol. Ini kontrol yang pertama adalah 24 jam post insersi. Kita instruksikan pasiennya untuk menggunakan gigi tiruan untuk mengunyah makanan yang lunak, kemudian lepaskan gigi tiruan sebelum tidur, bersihkan di bawah air mengalir, simpan gigi tiruan dalam wadah dengan kondisi lembab. Kemudian kontrol kedua itu 3 hari post insersi, kemudian kontrol ketiga itu 7 hari post insersi, serta kontrol berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, masuk ke diskusi di mana sekalian alveolaris yang di mana keadaannya kurang menguntungkan itu biasanya berbentuk puncaknya itu kecil dan tajam. Jadi akibatnya itu tidak mampu menahan tekanan sebanyak alveolaris yang masih normal. Adapun biasanya resorpsi alveolar itu kan terjadi biasanya itu secara merata, artinya dua sisi, akan tetapi kadang-kadang resorpsi terjadi tidak teratur dan berlebihan pada salah satu dimensi atau salah satu sisi, sehingga alveolaris yang terbentuk tidak sesuai untuk mendukung gigi tiruan lepasan. Nah, alveolaris juga permukaannya ditutupi oleh mukosa tipis yang atrofi, dan bila terkena tekanan pengunyahan akan menimbulkan rasa sakit sehingga pasien merasa tidak nyaman. Adapun aplikasi bahan pelapis lunak atau biasa disebut dengan soft liner digunakan untuk mengatasi rasa sakit pada puncak alveolaris yang tajam tadi. Nah, kemudian gunanya yang kedua adalah untuk mendistribusikan tekanan pengunyahan terhadap jaringan pendukung gigi tiruan lepasan. Kemudian yang ketiga, menahan konsentrasi tekanan dan menambah kecekatan gigi tiruan lepas yang akan menghasilkan retensi dan stabilitas yang optimal. Nah, adapun sebagai kesimpulan dari kasus ini, penggunaan 2 lembar atau 2 lapis malam pada area linear yang kurang menguntungkan sewaktu proses pembuatan sendok cetak fisiologis berguna untuk memberikan ruang agar mengurangi tekanan kunyah yang ada pada area tersebut. Adapun aplikasi bahan pelapis lunak atau soft liner berguna sebagai bantalan untuk membentuk elastisitas permukaan gigi tiruan dan juga mengurangi beban langsung dari pengunyahan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sejawat kalian, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Potensi dari Propolis sebagai bahan capping langsung. Outline daripada presentasi ini adalah pendahuluan, kemudian perawatan cupping pulpa langsung, dan propolis sebagai
bahan capping pulpa langsung, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk di pendahuluan. Perhatian yang selalu diutamakan pada praktek kedokteran gigi yaitu bagaimana cara mempertahankan vitalitas dari gigi. Capping pulpa langsung merupakan suatu prosedur di mana pulpa yang terbuka atau perforasi ditutup dengan suatu lapisan dressing atau semen yang akan memproteksi pulpa tersebut dari jejas ataupun injury sehingga terjadi perbaikan maupun penyembuhan. Para peneliti telah membuktikan bahwa pulpa yang terbuka ini memiliki kemampuan untuk sembuh melalui reorganisasi sel dan terbentuknya dendrin reparatif bila suatu bahan yang tepat diaplikasikan dan juga menjaga tidak terjadi kebocoran daripada tambalan sehingga tidak terjadi kontaminasi dari rongga mulut. Sudah beberapa bahan yang telah digunakan untuk perawatan capping pulpa langsung. Yang paling umum yaitu kalsium hidroksida, walaupun juga memiliki beberapa keterbatasan. Suatu bahan capping yang ideal harusnya mampu memproteksi atau melindungi pulpa gigi dari bakteri dan juga dia bersifat biokompatibel terhadap pulpa dan struktur di sekitarnya. Juga selain itu juga dapat membentuk suatu proses perbaikan dan tidak terganggu dengan adanya resorpsi akar. Pada beberapa tahun terakhir, para peneliti telah mencari bahan alami untuk kepentingan pengobatan, terutama dari bahan tumbuh-tumbuhan dan juga dari produk lebah. Lebah sendiri itu mengumpulkan bahan resin dari berbagai jenis tumbuhan dan mencampurnya dengan saliva, kemudian fragmen daripada kayu, polen, dan lilin yang disebut dengan propolis. Propolis ini telah digunakan sebagai bahan pengobatan sejak lama, di mana telah diketahui memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan juga imunoregulatori. Sehingga tujuan dari presentase ini adalah untuk mendiskusikan peranan yang potensial daripada propolis, termasuk mekanisme dan bagaimana prospeknya sebagai bahan capping pulpa langsung. Aplikasi propolis di bidang kedokteran gigi sendiri sudah digunakan dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang bedah mulut, oral medicine, oral patologi, periodontik, periodonsia, dan juga konservasi gigi dan endodontik. Termasuk bagian yang kedua yaitu perawatan capping pulpa langsung. Perawatan capping pulpa langsung adalah suatu perawatan di mana kita melakukan penutupan atau pelapisan pada pulpa gigi yang terbuka yang disebabkan karena faktor mekanis maupun faktor kimia, begitu juga karena adanya invasi bakteri dengan menstimulasi terbentuknya suatu jembatan dentin atau dentin reparatif sehingga vitalitas gigi itu dapat tetap terjaga. Penyebab daripada terbukanya atau tereksposnya pulpa itu adalah bisa karena karies, kemudian karena faktor mekanis, iatrogenik dalam hal ini, dan juga karena trauma. Berdasarkan Asosiasi Endodontis Amerika, bahwa indikasi untuk kita lakukan capping pulpa langsung ini adalah di mana terjadi perforasi secara mekanis dari gigi yang vital dan juga tidak ada keluhan daripada pasien. Kemudian kita dapat mengontrol peredaran yang terjadi pada tempat perforasi. Kemudian adanya kontak langsung antara bahan capping pulpa kita dengan jaringan pulpa vital setelah terjadinya perforasi. Kemudian tidak ada kontaminasi saliva pada tempat terjadinya perforasi dan juga dapat menjaga sealing atau pelapisan yang baik dari suatu restorasi mahkota. Ini adalah gambaran dari perawatan capping pulpa langsung di mana kita melakukan aplikasi kepada bahan capping, kemudian dilakukan penumpatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perawatan keping pulpa langsung ini ada beberapa. Yang pertama adalah fragmen dentin atau pecahan dentin, kemudian tempat terjadinya perforasi, kemudian bagaimana kita bisa mencegah, mengontrol perdarahan, kemudian ukuran dari perforasi yang terjadi, kemudian kontaminasi bakteri dan kontaminasi saliva. Ini adalah bagaimana dinamika daripada sel pulpa bila mengalami injury atau jejas, di mana ada dua fase di sini, adalah fase fungsional dan fase proliferasi, di mana kalau terjadi jejas atau injury, maka akan sel-sel dari pulpa itu akan mengalami dediferensiasi masuk ke siklus sel, kemudian akan mengalami lagi rediferensiasi, tetapi dibutuhkan suatu faktor induksi sehingga terbentuk sel odontoblas yang baru. Ini adalah kemungkinan atau tesis bagaimana mekanisme terbentuknya jembatan dentin, di mana sel pulpa ini akan mengalami, dalam hal ini adalah sel mesenkimal yang belum berdiferensiasi, kemudian mengalami rediferensiasi menjadi sel odontoprogenitor yang kemudian akan membentuk sel odontoblas yang baru. Di sisi lain bisa juga sel pulpa ini, yaitu sel odontoprogenitor, akan mengalami diferensiasi membentuk osteodentinoblast, kemudian osteodentinosit, kemudian membentuk osteodentin. Sedangkan odontoblas yang baru tadi akan membentuk dentin tubular. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai propolis sendiri. Propolis adalah suatu bahan resin alam yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh lebah madu dari berbagai jenis tumbuhan, di mana fungsinya untuk lebah sendiri adalah untuk menghangatkan dan mencegah sarang lebah itu dari serangan dari serangga dari luar sarang. Telah digunakan untuk penyembuhan dan juga pada perawatan apiterapi. Secara umum komposisinya yaitu 50-50% berupa resin, kemudian 25-30% berupa lilin, 10% adalah minyak esensial dan aromatik, kemudian 5% polen dan 5% bahan organik serta bahan lainnya. Selain itu juga propolis diketahui mengandung banyak vitamin dan juga mineral. Sedangkan komposisi kimianya sangat tergantung dari tempat di mana lokasi propolis itu diperoleh, waktunya kapan, dan juga ekologi jenis tumbuhan yang berada di sekitar sarang lebah. Jadi sangat kompleks. Aktivitas farmakologis propolis yang sudah diketahui hingga saat ini ada beberapa, yang terutama sebenarnya adalah antibakteri, kemudian antiinflamasi, antioksidan. Tapi diketahui juga bisa berupa suatu aktivitas anti-tumor, kemudian regeneratif jaringan, dan imunoregulatori. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu propolis sebagai bahan keping langsung. Penelitian oleh Al-Hasser dan kawan-kawan baru menemukan bahwa propolis itu toksik terhadap pulpa sel fibroblast pulpa gigi pada dosis 2 mg atau di atasnya. Penelitian lain oleh Jahromi dan kawan-kawan yang lebih baru 2014 memperlihatkan bahwa propolis tidak menurunkan viabilitas daripada sel fibroblast pulpa gigi pada 1 mg per 1 mikroliter. Penelitian oleh Brands dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa propolis ini akan menstimulasi terjadinya regenerasi jaringan pulpa dan juga mereduksi inflamasi maupun proses regeneratif daripada pulpa. Pembentukan dentin yang terjadi setelah perawatan keping pulpa langsung itu melibatkan proses diferensiasi daripada sel odontoblas untuk membentuk suatu jembatan dentin dan juga aktivitas biosintesis dari sel odontoblas yang ada di sekitar. Beberapa penelitian menggunakan propolis untuk menjaga atau memelihara vitalitas pulpa. Penelitian kami sendiri tahun 2005 itu membuktikan bahwa flavonoid propolis yang ada itu bisa memperlambat proses inflamasi pulpa dan juga menstimuli dan terbentuknya dentin reparatif pada hewan model. Ya.
Parolia tahun 2000 dan kawan-kawan 2010 itu juga memperlihatkan efektivitas yang hampir sama dalam menginduksi reparatif denti atau denti reparatif antara propolis kalau sebut oxide dan MTA. Sedangkan Akahari dan kawan-kawan 2012 ini menyimpulkan atau hasilnya memperlihatkan bahwa propolis menghentikan proses inflamasi, kemudian juga infeksi bakteri dan nekrosis pulpa. Kemudian juga menginduksi terbentuknya dentin tubular dengan menstimuli stem cell. Ini juga pada bagaimana dia membandingkan antara propolis dan kalsium dioksida pada gigi babi atau hewan. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa propolis dapat digunakan sebagai bahan capping pulpa langsung. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama bahwa propolis ini mampu menstimuli sistem enzim, beberapa sistem enzim, kemudian metabolisme sel, sirkulasi, dan terbentuknya kolagen. Yang kedua yaitu propolis merupakan suatu bahan yang bersifat antimikrobial yang sangat baik, ya, di mana propolis mencegah terjadinya pembelahan sel, bakteri, dan juga menyebabkan kerusakan daripada dinding sel bakteri. Faktor ketiga yaitu propolis memiliki sifat anti-inflamasi dengan menghambat siklooksigenasi 2, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa, sehingga proses inflamasi itu bisa dihentikan. Kemudian yang terakhir yaitu propolis mampu menstimulasi transforming growth factor beta 1 yang dibutuhkan untuk diferensiasi sel like odontoblastik. Keempat hal ini atau faktor ini yang menyebabkan propolis ini dapat membentuk atau menstimulasi terjadinya atau terbentuknya dentinal bridge atau reparatif dentin. Oke, sebagai kesimpulan maka dapat kami simpulkan bahwa propolis dapat meningkatkan proses penyembuhan dengan terbentuknya dentinal bridge oleh karena sifat antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan imunoregulatori yang dimilikinya. Oleh karena itu, propolis memiliki prospek yang bagus sebagai bahan capping pulpa langsung. Ini adalah referensi daripada PowerPoint kami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Jayadi Abdi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang biomimetik dalam restorasi resin composite gigi posterior kelas 2. Oke, seperti yang kita mungkin alami ya dalam keseharian berpraktek, kita akan kedatangan pasien yang keluhannya bermacam-macam. Ada yang datang dengan keluhan lagi sakit gigi, ada yang datang dengan keluhan lagi ingin cabut gigi, dan ada pula pasien yang memang datang untuk melakukan perawatan pada giginya atau ingin menambal giginya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa karies ya merupakan suatu jaringan keras ya, penyakit jaringan keras, yaitu pada email, dentin, dan sementum yang disebabkan oleh aktivitas suatu karbohidrat yang dapat difermentasikan. Tandanya adalah adanya demineralisasi jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Karies di sini diklasifikasikan ada 3 berdasarkan kedalaman permukaannya. Yang pertama yaitu karies email yang merupakan karies superficial, kemudian karies dentin yang merupakan karies media,
terus ada karies pulpa atau karies profunda. Karies dentin merupakan suatu penyakit progresif yang reversible dari jaringan keras gigi. Keadaan ini disebabkan oleh kerja bakteri atas karbohidrat yang dapat difermentasikan yang terdapat dalam biofilm plak di permukaan gigi. Bakteri akan menyebabkan asam dan akan mendemineralisasikan jaringan keras gigi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya proteolisis atau penguraian protein dari komponen organik jaringan gigi. Di sini saya akan memaparkan tentang overview case, ya, di mana keluhan utama pasien yaitu datang dengan keluhan gigi geraham belakang atas kanan yang pernah ditambal, terasa linu jika terkena dingin. Kemudian keluhan lainnya di mana linu yang dirasakan pasien pada saat meminum minuman dingin atau terkena udara. Jenis linunya itu tumpul dan hanya berlangsung beberapa detik. Riwayat dental di sini gigi belakang kanan atas pernah berlubang dan linu dan pernah dilakukan penambalan pada gigi tersebut. Frekuensi menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam sebelum tidur. Diagnosis pada kasus ini yaitu pulpitis reversible pada gigi 16, di mana ada terdapat karies sekunder, tes vitalitas pulpanya positif, dan tentunya prognosis dari gigi tersebut baik. Rencana perawatan. Jadi rencana perawatan di sini saya melakukan 2 kali kunjungan, ya, di mana pada kunjungan pertama kita melakukan pemeriksaan objektif, kemudian scaling lokal pada gigi tersebut, kemudian anestesi infiltrasi, ya, tentunya pada gigi tersebut, di mana kita akan memasakkan rubber dam, ya, untuk melakukan isolasi jaringan pada gigi tersebut. Jadi pada saat penambalan tidak terkontaminasi dengan saliva. Kemudian saya melakukan preparasi pada gigi 16, kita membuka tambalan lamanya, ya, membuang jaringan karies yang terdapat pada kavitas, ya, yang masih lunak. Kemudian dengan step by step kita melakukan restorasi komposit pada gigi tersebut. Kemudian pada kunjungan keduanya di mana saya memberi pasien waktu yaitu 7 hari untuk datang kembali melakukan kontrol, ya, pada tambalannya, di mana kita melakukan pemeriksaan, ya, pada tambalan tersebut apakah ada yang pecah atau apakah ada yang kurang halus, ya. Kemudian kita komunikasikan juga, kita tanya ke pasiennya bahwa gimana setelah penambalan, apakah ada yang dikeluhkan, ya. Tapi secara keseluruhan pasiennya merasa sangat nyaman, ya, sangat di mana dia merasa giginya dapat berfungsi dengan baik lagi untuk makan dan minum di kesehariannya. Klasifikasi kavitas di sini ada gambarannya, ya, kelas 2. Kemudian penata laksanaan preparasi restorasi komposit kelas 2. Jadi kita melakukan mode preparation yang dimana OHI dan KIA-nya, ya, dan scaling. Kemudian kita preparasi kavitasnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa preparasi merupakan suatu teknik pengurangan jaringan gigi yang mengalami kerusakan agar dapat menerima material bahan tambal serta mengembalikan kesehatan gigi termasuk mengoreksi estetik sesuai bentuk dan fungsi normalnya. Dari segi persiapan, hal-hal apa saja yang saya siapkan? Ya, yang pertama tentunya mempersiapkan kelengkapan pada meja operator, kemudian di mana di situ ada alat diagnostik, alat tambal, alat polishing, kontraangel atau handfish, bur, dan tentunya larutan anestesi. Kemudian kita juga menyiapkan rubber dam, ya, untuk isolasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, pada kunjungan pertama kita sudah melakukan rubber dam. Kemudian di sini saya juga memastikan putaran bur, three-way shearing, dan lampu berfungsi dengan baik. Nah, ini di sini gambaran dari gigi pasien, ya, before-nya seperti ini.
di mana masih ada sisa tambalan ya, ada sisa tambalan, kemudian ada karies ya, di mana tentunya ada karies dentin yang lunak. Kemudian pada gambar berikut ini saya membuka tambalan lama dan membuang jaringan kariesnya ya cukup dalam, di mana kelihatan betul bahwa yang tertinggal sisa selapis tipis dentin. Kemudian sebelum saya melakukan restorasi pada oklusal step by step, saya terlebih dahulu membuat dinding kavitas distal ya. Jadi saya buat dinding kavitas distalnya dulu sehingga memudahkan saya nantinya untuk aplikasi atau membentuk anatomi di oklusalnya. Nah, ini final restorasinya ya, di mana kita membalikkan bentuk anatomi dari gigi tersebut. Bahan yang saya gunakan di sini yaitu composite dengan teknologi supra nano spherical filler, di mana composite ini sangat baik sekali ya, di mana dia mudah dimanipulasi dan mudah diaplikasikan pada gigi. Ya, jadi betul-betul dia tidak melengket pada instrumen yang kita punya. Jadi sangat enak untuk dimanipulasi dan diaplikasikan pada gigi yang akan kita tambal. Secara estetik dia juga sangat bagus ya, dan cukup kuat untuk gigi posterior, di mana komposit ini shrinkage ya, shrinkage-nya itu sangat rendah. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi materi saya ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Dr. Gigi Sari Aldilarti MKes, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang laporan kasus, di mana kasus tersebut diambil dari pekerjaan saya di klinik dengan pasien saya sendiri. Yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kasus penambalan, atau lebih tepatnya tentang restorasi estetik dengan teknik direct composite pada 4 gigi anterior rahang atas. Sebelum kita berbicara mengenai direct composite teknik itu sendiri, kita bahas dulu definisi dari restorasi. Jadi restorasi adalah istilah yang umum yang merujuk kepada suatu kondisi di mana kita memulihkan sesuatu ke bentuk dan kondisi semulanya. Nah, restorasi yang kita kerjakan, apalagi di bidang konservasi kedokteran gigi ini, yang sekarang lagi banyak sekali digunakan, adalah menggunakan bahan resin komposit. Mungkin dulu kita pernah mengenal penambalan dengan bahan amalgam, tapi karena amalgam sudah ditinggalkan karena seiring terus kemajuan teknologi kedokteran gigi dan bahannya, sekarang kita menggunakan bahan yang sewarna dengan gigi, yaitu adalah resin komposit. Resin komposit ini memiliki kelebihan dan juga ada sisi kekurangannya. Kelebihannya dari resin komposit itu sendiri adalah, satu, dia memiliki sifat estetik yang baik karena dia bisa menyerupai atau sama dengan warna gigi asli kita ya, jadi warnanya natural. Yang kedua, resin komposit juga mempunyai konduktivitas termal yang rendah. Lalu resin komposit tidak terjadi reaksi galvanik, dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan, lalu mudah untuk melakukan reparasinya. Jadi kalau misalnya kedatangan pasien atau ada tambalan yang crack atau retak atau chip atau lepas, jadi kita sebagai dokter gigi mudah untuk melakukan retreatment atau reparasi ulang atau penambalan ulang ke gigi tersebut. Lalu kelebihan yang keenam adalah ikatan resinnya itu akan memperkuat kekuatan gigi. Lalu yang ketujuh, reparasi gigi minimal terutama hanya pada jaringan keras.
Berikut adalah kekurangan dari resin komposit setelah tadi kita sudah bahas kelebihan dari resin komposit. Kekurangannya adalah satu, resin komposit tidak mempunyai kemampuan untuk menutup celah restorasi seperti pada amalgam. Yang kedua, resin komposit tidak dapat mengeluarkan fluor seperti semen gelas ionomer atau GIC. Yang ketiga, sering terjadi kepatahan antara bahan asid adhesif dengan gigi sehingga menyebabkan kebocoran atau bisa menyebabkan terjadinya karya sekunder. Cuma untuk kasus-kasus yang menimbulkan karya sekunder, itu menurut pengalaman saya pribadi juga, itu terjadi kuncinya adalah di preparasi kita. Ketika kita telah atau kita tidak membuang seluruh jaringan karies yang ada, tidak bersih cara kita kerja dari awal, itu lebih mempercepat terjadinya proses karya sekunder di tambalan tersebut, di gigi tersebut. Yang keempat yaitu memiliki sifat penyerapan air. Yang kelima, kausan permukaan di bawah tekanan kunyah yang besar. Keenam, kekuatan untuk menahan patahan itu rendah. Nah, jadi ada sifat shrinkage dari komposit itu sendiri yang lama-kelamaan mungkin komposit itu bersifat tadi bisa aus. Selanjutnya, restorasi di bidang konservasi gigi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik ya dok ya. Dalam kasus ini ada teknik direct yang nanti saya kerjakan pada pasien, yaitu restorasi secara langsung, bisa dilakukan one visit di hari itu juga. Yang kedua itu adalah semi direct. Semi direct ini bisa kita lakukan langsung, memang one visit pada pasien, cuma manipulasinya tidak serta-merta langsung pada gigi pasien, tapi dia membutuhkan working model. Jadi kita bikin working model dari dye silikon, kemudian working model itu kita carving komposit di situ. Setelah kita selesai carving, kemudian hasil carving tersebut kita cementing pada kavitas gigi yang telah kita preparasi. Biasanya ini bisa kita lakukan apabila kavitas sudah terlalu besar. Misalnya kita restorasi akhir ini onlay komposit. Nah, itu kita bisa tuh pakai teknik semi direct tadi. Lalu yang ketiga adalah indirect. Indirect itu restorasi tidak langsung. Berarti kita membutuhkan kerjasama dengan lab di sini ya. Selanjutnya gigi anterior, untuk kasus gigi anterior, di mana gigi anterior ini sangat penting sekali nilai estetiknya, sehingga pemilihan bahan yang digunakan dan warna menjadi faktor yang penting untuk kita pertimbangkan. Jadi supaya seluruh gigi anterior ini tidak ada yang belang antara gigi asli sama misalnya sebelahnya giginya yang ditambal. Jadi kita harus benar-benar mengetahui shade mana atau warna mana yang kita pilih agar terlihat natural, tambalan kita sama seperti gigi sebelah-sebelahnya yang tidak ditambal. Nah, oleh karena itu, dokter gigi dianjurkan untuk bisa memilih bahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan estetik pasien. Dokter gigi juga harus memahami bentuk, proporsi, warna, bahan, dan efek samping dalam bekerja serta menentukan diagnosis tahapan perawatan. Jadi kalau kita menambal, kita sebisa mungkin harus mengetahui satu, warnanya, kita pilih shade yang benar, kemudian proporsi atau bentuk giginya, supaya terlihat natural antara gigi yang kita kerjakan sama gigi asli yang masih sehat, gigi-gigi yang sebelahnya. Kita harus tahu bentuk-bentuk giginya, sehingga dalam mengcarving pun kita itu hal tersebut sangat dibutuhkan. Lalu penempatan restorasi komposit dengan direct dan indirect harus selalu memperhatikan penampilan natural dan tahan terhadap tekanan kunyah. Lalu pasien lebih banyak memilih perawatan restorasi secara direct daripada indirect karena sewarna dengan gigi aslinya dan cara manipulasinya yang mudah. Jadi sekarang ini direct restorasi atau direct komposit ini sudah lebih banyak pasien minati, di samping mungkin dari harga pastinya dari cost-nya itu jauh lebih murah, jauh lebih efisien dibandingkan indirect, itu pasti. Yang kedua, seiring tadi mungkin perkembangan bahan, lalu hasil kerja dokter yang bagus, jadi pasien juga sudah banyak yang memilih untuk di direct komposit saja dibandingkan dengan pilihan yang indirect. Lalu direct komposit untuk anterior ini
Indikasinya bisa pada kejadian fraktur gigi anterior, atau chip, atau kelas 3, kelas 4, kasus-kasus diastem, nutup celah, lalu bila adanya perubahan warna pada gigi anterior. Nah, berikut adalah laporan kasus. Jadi ada seorang laki-laki, dok, ini usianya 29 tahun, datang ke klinik, ingin memperbaiki tambalan lamanya di gigi depannya ini ya, dok ya, karena dia merasa tidak percaya diri mungkin dalam hal pekerjaannya. Pada saat itu pasien melakukan berkata dia kurang percaya diri ketika dia tersenyum, berbicara dengan relasi bisnisnya, karena keempat gigi depannya ini. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan intraoral, ternyata untuk gigi 1, 2 ini sudah non vital. Bisa kita lihat di sini memang sudah terjadi perubahan warna, di mana ini kita lihat tambalan lamanya juga ini sudah hampir seluruh permukaan gigi ini sudah tercover sama tambalan lama. Jadi sudah melewati syaraf ya, batas syaraf gigi. Lalu untuk gigi 1, 21, dan 22 ini masih vital. Jaringan gingiva kita lihat di sini tidak ada peradangan atau gingivitis, jadi gingivanya sehat. Terus hasil anamnesa, pasien setuju untuk direstorasi daerah komposit. Setelah sebelumnya kita akan melakukan root canal treatment dulu pada gigi-gigi yang perlu dilakukan endodontik. Oke. Nah, jadi tahapan kerjanya adalah yang pertama kita remove dulu, kita buka dulu tambalan lamanya, kemudian kita lakukan root canal treatment karena yang gigi tersebut membutuhkan perawatan endo terlebih dahulu sebelum kita restorasi. Karena apa? Karena ketika tambalan lamanya dibuka, ternyata jaringan syaraf atau jaringan pulpa itu sudah terkena karies, sudah open, bahkan ada yang tadi sampai necrosis. Lalu yang ketiga, kita lakukan preparasi dan jangan lupa di bevel hasil preparasinya. Setelah endonya tadi selesai, lalu kita mengetsa, membonding, kita layer komposit, lalu selanjutnya kita masuk ke tahap finishing dan polishing tentunya. Oke, ini alat-alat dan bahan yang waktu itu kami pakai. Kita membutuhkan larutan anestesi, Cytoject, endomotor dan apex locator. Ini karena mau melakukan root canal treatment, ya, rubber dam sebagai isolasi, lalu ada larutan irigasi NaCl 2,5%, gutta perca, root canal sealer, filling instrumen, ESA bonding, komposit, diamond burr, dan alat polishing. Komposit yang saya pakai di sini adalah dari toko Yamaha Palvik, di mana dia fillernya itu sudah berteknologi Supranano spherical filler. Oke, jadi kita masuk ke pada pelaksanaannya, dok ya. Jadi ini tadi penampakan inisialnya, saya pasangkan rubber dam. Sebagai yang kita tahu, isolasi terbaik dalam kedokteran gigi adalah kita menggunakan rubber dam. Lalu kita pasangkan rubber dam sebagai isolasi. Di sini kita lihat ada beberapa yang sudah saya buka. Lalu ini kita buka. Nah, gigi 1, 2 ini udah non vital. Kita lakukan non vital endodontik. Lalu yang ketiganya ini kita lakukan vital endodontik. One visit saya lakukan, dok. Terus kita juga menggunakan matriks sebagai alat bantu untuk penambalan untuk membentuk dinding proksimalnya. Lalu ini setelah endonya sudah selesai, kita sudah melakukan obturasi, lalu kita melakukan preparasi bevel tadi untuk preparasi kavitas, lalu kita lakukan layering komposit, layer by layer, kita melakukan pemilihan warna, di mana kita ada warna dentinnya, enamelnya juga translusennya, supaya terlihat natural, dok ya. Oke, jadi ini final restorasinya, keempat giginya. Baik. Cukup sekian presentasi laporan kasus dari saya. Mohon maaf bila masih banyak yang kurang dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan layanan praktek dokter gigi di Kota Makassar menggunakan sistem informasi geospasial. Sebagai pendahuluan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk kemudian dilakukan perawatan. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi anggota masyarakat yang katakanlah kurang beruntung secara sosial. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan terjadi kondisi ketidaksetaraan layanan kesehatan gigi dan mulut yang tentu saja ini dianggap sebagai perbedaan atau ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, ini tentu saja sesuai dengan data yang ada di studi The Global Burden of Disease 2016. Nah, merupakan penyakit yang memang paling banyak dialami oleh penduduk dunia, ya, terkhusus ke masalah kesehatan gigi dan mulut ini. Kemudian, tentu saja dalam hal ini kita mengenal yang dengan istilah analisis geospasial, ya. Geospasial ini merupakan sistem informasi geografis. Tentu saja ada beberapa fungsi, diantaranya adalah mengidentifikasi populasi yang membutuhkan dan meningkatkan layanan tentunya, ya, dan sumber daya kesehatan. Oke. Kemudian sistem informasi geografis juga ini berfungsi untuk menyelidiki aksesibilitas dokter gigi dengan luar daerah secara geografis, sehingga nantinya ketika berbicara tentang sistem informasi geografis ada aksesibilitas terkait dengan 5 dimensi, ya, ada kemudahan akses, penerimaan, ketersediaan, akomodasi, keterjangkauan, dan kesesuaian. Sehingga adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pemetaan dan distribusi lokasi praktek dokter gigi swasta dan penerimaan di Kota Makassar. Begitu juga dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemetaan dan distribusi lokasi praktek dokter gigi swasta dan pemerintah di Kota Makassar. Manfaatnya juga seperti itu, tentu saja sebagai tambahan informasi, ya, terkait dengan pemetaan dan distribusi praktek dokter gigi swasta dan pemerintah Kota Makassar, dan tentu saja ini menjadi bahan evaluasi terkait pemerataan praktek dokter gigi swasta dan pemerintah di Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam observasi deskriptif dengan desain penelitian cross sectional, ya, dilakukan di dalam Kota Makassar, tentu saja memperoleh data dari organisasi profesi yaitu PDG Kota Makassar selama bulan Januari 2021. Tentu saja di mana populasi dan penelitian ini adalah seluruh dokter gigi yang berpraktek di Kota Makassar sehingga periode waktu pengumpulan data dan penelitian. Adapun kriteria